Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa bersekutu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan penyertaan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan pengertian akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari jemaat yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang dikehendaki Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nas 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Kita buka nas firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca, silakan jemaat memperhatikan baik-baik. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Salah satu praktek kehidupan iman Kristen adalah beribadah. Atau dengan kata lain, ibadah merupakan bukti nyata kehidupan iman Kristen. Apa itu ibadah? Ibadah adalah aktivitas atau kegiatan seseorang yang arahnya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, ditujukan untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan, juga sebagai pengabdian atau bakti seseorang kepada Tuhannya. Ibadah itu dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan kelompok maupun pertemuan secara pribadi. Perintah nasihat tentang ibadah ini diajarkan dalam Alkitab. Dalam nas yang kita baca ini adalah nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang dia juga sebagai seorang gembala sidang menasihatkan supaya jangan lupa beribadah. Ya. Dikatakan ibadah itu perlu kepembiasaan, ya. Dikatakan jauhilah takayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat setelah kenaikan Yesus, murid-murid mereka senantiasa dikatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 53, senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, beribadah. Juga kalau kita perhatikan dalam gereja mula-mula, dalam Kisah Rasul 20 ayat 20 di sana dijelaskan sebelum gereja melembaga, sebelum gereja terbentuk sebagai sebuah organisasi, orang-orang percaya, mereka biasanya beribadah di rumah-rumah. Atau kalau sekarang kita pakai istilah mezbah keluarga. Nah, sekarang kita sedang berada dalam suasana pandemi virus corona. Ya, salah satu langkah untuk memutus rantai penularan adalah pemerintah membuat kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah. Dan salah satunya juga adalah pertemuan-pertemuan ibadah diadakan dalam kelompok-kelompok kecil atau di rumah-rumah. Tujuannya apa? Supaya menjaga jarak. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bisa dilakukan dalam bentuk pribadi maupun kelompok-kelompok, baik kelompok kecil dalam rumah tangga maupun kelompok besar dalam gereja. Nah, tetapi unsur-unsur ibadah, walaupun dalam kelompok kecil, misalnya keluarga, apalagi dalam kelompok besar, unsur-unsur dalam ibadah itu
tidak boleh diabaikan, harus ada. Nah, kita akan belajar di beberapa ayat firman Tuhan, kita akan bahas ya. Nah, ada apa saja unsur-unsur penting dalam ibadah yang harus ada supaya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan ini dikehendaki Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati yang benar. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21, Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria, dia berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Jadi unsur yang pertama ketika kita beribadah, entah itu di dalam kelompok kecil atau apalagi ibadah yang dalam kelompok besar gereja Tuhan, yaitu kita mesti membangun sebuah sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu dapat dibaca melalui sikap tubuh. Sebab itu ketika kita beribadah, seharusnya kita harus punya sikap tubuh yang benar sebagai bentuk kita punya sikap hati yang benar. Walaupun ibadah di rumah, ya jangan sampai sambil tidur-tidur. Walaupun dalam ibadah di rumah, jangan sampai sambil makan-makan, sambil itu masak. Ya. Karena ibadah itu menyangkut sikap hati, mari kita belajar ketika kita menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah, kita bangun sikap hati yang benar. Yaitu sikap hati yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita dan bisa membangun kehidupan kita. Jadi, itu yang pertama, dimanapun kita berada, mari kita ketika beribadah, kita bangun dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam unsur yang kedua dari ibadah. Unsur yang kedua dari ibadah yang kita adakan, baik itu ketika hadir di gereja maupun ibadah di rumah, mari kita belajar juga memperhatikan cara berpakaian. Kita mesti berpakaian yang layak. Allah kita adalah Allah yang Dia bukan saja punya sifat dalam hal kekudusan, keadilan, tapi Allah kita juga tertib. Dia menghendaki setiap orang yang menghadap Dia juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Hal lahiriah memang ini bukan sebuah tuntutan, berarti yang kalau pakaiannya bagus bukan berarti kita lebih diterima ibadah kita, tapi ini sebagai sikap kita sedang menghormati hadirat Tuhan yang sedang ada, sehingga kita berpakaian pun kita perlu perhatikan baik-baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, misalnya Bapak Ibu kalau mau berjumpa dengan pejabat-pejabat penting, misalnya bupati, apalagi ketika kita mau bertemu dengan presiden, pasti kita perhatikan baik-baik. Pakaian kita tentunya pilih yang rapi. Kita juga pasti membersihkan diri, kalau perlu pakai wangi-wangian, rambutnya ditata sedemikian rupa karena kita sedang menghadap orang yang penting. Apalagi ketika kita menghadap Tuhan, mari kita juga sebagai bentuk menghormati, kita juga menjaga cara berpakaian kita. Bagaimana berpakaian yang layak? Berpakaian yang layak mesti memperhatikan segi kepantasannya, modelnya, bentuknya. Tentunya kita ketika kita ke kebun berbeda dengan ketika kita berpakaian mau menghadiri pesta. Ketika kita kerja tentunya berbeda ketika kita sedang atau mau menghadap pada Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 21, di sana dikatakan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, yaitu Adam dan istrinya Hawa. Ketika Adam dan Hawa sadar dia jatuh dalam dosa, dia malu, lalu dia menyemat itu daun-daunan sebagai pakaiannya. Lalu Tuhan ketika melihat Adam dan Hawa hanya berpakaian seperti itu, digantilah Tuhan dengan kulit binatang. Memang ini ada makna teologis bahwa dosa itu diselesaikan dengan pengorbanan,
Ini bicara soal tentang pengorbanan Kristus ke depan. Tapi juga ada sisi praktis yang kita pelajari di sini bahwa Allah itu menghendaki ketika kita datang kepada Dia, memperhatikan kepantasan di dalam berpakaian. Ya. Tidak harus baru memang, tapi paling tidak ya kita harus yang sopan, yang rapi ketika kita beribadah. Berikutnya berkaitan dengan berpakaian yang layak itu juga harus pakaian kita tentunya harus bersih, dicuci bersih. Dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Tuhan sedang memerintahkan pada Musa karena Tuhan mau menemui umat Israel. Perintahnya Tuhan kepada Musa adalah supaya umat Israel mencuci pakaiannya. Jadi ketika kita menghadap hadirat Tuhan, yang berikutnya mari kita harus bersih. Pakaian yang bersih tentunya ya. Saudara kita kaum muslim ketika mereka beribadah ya, hari Jumat mereka beribadah, mereka memperhatikan ya, mereka membersihkan diri, mereka wudu dulu ya. Mari kita sebagai orang percaya ketika kita beribadah menghadap Tuhan, kita berpakaian yang layak ya. Ya jangan pakaian sembarangan walaupun hanya di rumah. Berpakaianlah yang rapi, yang layak. Itu yang kedua. Kita akan belajar unsur yang ketiga dalam ibadah, yaitu nyanyian pujian. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua di sana dikatakan, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai." Pujian atau nyanyian itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, juga sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Maria, ya, mereka menyanyikan pujian, dan Yesus sendiri sebelum dia disalibkan, setelah bersama murid-muridnya dalam perjamuan Paskah jelang penyalibannya, dikatakan mereka menyanyikan nyanyian pujian. Markus 14:26. Setelah mereka menyanyikan nyanyian pujian, mereka ke Bukit Zaitun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam ibadah kita jangan lupa mari unsur puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan. Kenapa? Puji-pujian itu bisa menembus hati, jiwa, dan roh. Yang susah dihiburkan, yang lemah bisa dikuatkan. Bahkan puji-pujian itu bisa melumpuhkan kuasa roh jahat. Kita perhatikan ketika Daud melihat Saul sedang dirasuk oleh roh jahat, Daud menyanyikan pujian dengan bermainan kecapi. Sehingga ketika Daud menyanyikan pujian dengan memainkan kecapi, roh jahat yang menguasai Saul pergi, saudaraku. Itu yang ketiga, nyanyian pujian penting. Berikutnya, yang keempat, persembahan sebagai korban syukur. Unsur yang keempat adalah unsur persembahan. Jadi persembahan itu menyangkut harta yang dimaksud di sini. Kenapa kita memberikan persembahan? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi prinsipnya ketika kita memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan ketika ibadah, itu bukan karena supaya kita diberkati Tuhan, nyokok Tuhan, nyuap Tuhan, tidak. Justru karena kita sudah diberkati Tuhan, diberikan jaminan keselamatan, dipelihara dalam kehidupan kita, maka sebagai rasa syukur kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Gereja adalah organisme. Artinya apa? Kumpulan orang-orang yang hidup, bergerak, beraktivitas. Pada sisi yang lain, gereja adalah organisasi, yaitu wadah, lembaga. Supaya aktivitas berjalan dengan baik, sebuah organisasi dan organisasi berjalan dengan baik, maka diperlukan itu dukungan keuangan. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita sebagai rasa syukur kita ketika datang kepada Tuhan, jangan lupa membawa
persembahan sebagai korban di hadapan Tuhan. Makanya di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 di sana dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Juga di dalam Keluaran 23 ayat 15, tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Mari kita ketika kita beribadah, entah kita ada di rumah dalam beribadah atau kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar di gereja, jangan lupa persiapkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Berikutnya yang kelima. Unsur yang kelima adalah pemberitaan firman Tuhan. Ada dua bagian ketika kita beribadah. Bagian yang pertama adalah kita memberi. Tadi sudah kita bahas, memberikan persembahan, memberikan pujian kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah kita menerima. Menerima apa? Menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan menegur itu berkat. Firman Tuhan menghibur itu berkat. Firman Tuhan itu menasihati, itu adalah berkat Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan inti ibadah. Tapi firman Tuhan adalah bagian dari keseluruhan ibadah itu. Kadang-kadang kita seringkali mendengar ya, perkataan pemimpin ibadah misalnya berkata, mari kita masuk pada inti ibadah kita, yaitu firman Tuhan. Tidak tepat Bapak Ibu ya. Semua unsur dalam ibadah itu adalah, yaitu pujian tadi, gaya berpakaian, sikap itu bagian dari ibadah, persembahan ibadah juga. Termasuk firman Tuhan. Atau kita kadang-kadang sering mendengar juga. Mari jemaat sambil menunggu teman-teman yang belum datang, mari kita nyanyikan lagu. Ya, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang, atau lagu apa lagi ya. Katanya sambil menunggu. Sebetulnya jemaat yang dikasih Tuhan, semuanya unsur itu penting. Nah, mari kita belajar ya. Ketika kita beribadah, kita siap terima berkat, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada kuasa. Kuasa untuk mengubah kehidupan kita, kuasa untuk menguatkan hidup kita, kuasa untuk memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-30 ayat 16 di sana dikatakan seperti itu. Jadi unsur yang kelima adalah firman Tuhan diperdengarkan. Itu tadi bagian yang unsur yang kelima, yaitu firman Tuhan. Sekarang kita belajar unsur yang terakhir. Masih banyak unsur-unsur dalam ibadah, tapi kita bahas ini unsur yang terakhir yang keenam, yaitu doa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Doa ini bagian penting di dalam ibadah. Doa artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Prinsipnya doa itu adalah doa yang diinginkan, yang diajarkan Yesus. Harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 13 di sana. Dalam doa Bapa kami kita akan belajar lihat ada beberapa bagian-bagian dalam doa Bapa kami. Di dalam bagian yang pertama doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya ketika kita berkata demikian berarti kita sedang mengagungkan nama Tuhan dalam doa-doa kita. Lalu dijelaskan di dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Itu sebuah permohonan. Permohonan apa? Permohonan supaya Tuhan mencukupi keperluan jasmani kita. Pekerjaan-pekerjaan kita minta Tuhan memberkati, kita bisa doakan di dalam ibadah. Lalu juga, dan ampunilah kami kesalahan kami. Doa supaya Tuhan memberikan pengampunan bagi kehidupan kita. Pembaharuan rohani supaya Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita di ibadah. Lalu ada juga yang berikanlah pandai makan cukupnya,
Bisanya juga dikatakan, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Artinya apa? Kita minta supaya Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi persoalan-persoalan, cobaan-cobaan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 dan 3, Paulus menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Doa permohonan diajarkan Paulus juga. Doa syafaat untuk orang lain kita perlu bawa juga, bangsa kita, orang lain kita perlu doakan. Dan juga doa ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, ibadah itu memang sangat penting dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di gereja atau ibadah di rumah, mari kita jangan lupa ada unsur-unsur yang kita lakukan dalam ibadah. Yang pertama adalah mari kita siapkan hati kita ketika kita beribadah pada Tuhan. Minta Tuhan kuduskan hidup kita. Yang kedua, mari kita berpakaian yang layak. Walaupun di rumah kita berpakaian yang layak. Yang ketiga, mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan dalam ibadah kita. Juga korban, jangan lupa persembahan disiapkan baik-baik ya. Juga firman Tuhan dan kita doa. Masih ada banyak unsur, tapi hari ini kita belajar 6 unsur itu di dalam ibadah kita yang kita adakan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita sehingga ibadah kita akan membangun kehidupan kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kalau saat ini kami ibadah tidak bisa secara kelompok besar di gereja, ada jemaat yang ibadah di rumah-rumah. Kami berdoa supaya kami terus memiliki sikap hati yang benar dalam beribadah. Kami juga diajar supaya kami menjaga penampilan kami, cara berpakaian yang baik. Kami juga terus berikan roh pujian kepada kami, hati yang mau dengar firman Tuhan. Juga doa-doa terus kami naikkan di hadapan Tuhan. Tidak lupa kami juga memberikan persembahan korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami jadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang hamba berdoa secara khusus buat wabah yang sedang terjadi di banyak tempat, yaitu virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong supaya virus ini segera berlalu. Para medis yang berada di garis depan untuk penanganan virus ini, Tuhan tolong berikan perlindungan buat mereka. Kami mendoakan juga pemerintah kami bangsa Indonesia dengan berbagai upaya yang dilakukan. Tuhan menolong mereka, hikmat Tuhan ditambahkan. Ekonomi tetap berjalan dengan stabil. Keamanan terus terjaga. Dan kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya upaya-upaya untuk yang dilakukan oleh berbagai pihak supaya antivirus ini segera ditemukan. Tuhan Engkau memberkatinya. Terus memberkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Sebagai pegawai pemerintah, sebagai wira swasta, usaha-usaha apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa memberkati mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Suatu saat mereka mendapatkan pekerjaan untuk menunjang keperluan hidup mereka. Yang sekolah, Tuhan juga berikan nikmat kepandaian buat mereka. Walaupun mereka belajar di rumah, supaya mereka berdisiplin belajar dengan baik. Kami berdoa yang rindu punya anak, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Satu saat kerinduan mereka terjawab dan Tuhan memberkati dengan buah kandungan anak lahir dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa yang sedang hamil siapapun mereka, Tuhan memberkati kehamilan mereka, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, lahir tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah
belajar firman Tuhan, sudah berdoa, dan tentunya kita sudah mengembalikan korban yang harum untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persembahan Bapak Ibu kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Juga firman Tuhan yang kita terima akan memberkati, membangun hidup kita, khususnya kita di dalam beribadah. Saya terus mengajak jemaat Tuhan untuk terus beribadah. Gereja membuka diri untuk pelayanan ibadah jam 9. Ada live streaming juga bagi Bapak Ibu yang mungkin mau sambil pelayanan secara pribadi dalam rumah tangganya, bisa membuka rekaman khotbah yang bisa dibuka jam 9:30. Silakan jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak bersama-sama membangun mezbah Allah. Ya. Yang sendirian mungkin tinggal di dalam kos-kosan atau yang belum berkeluarga bisa membuka live streaming atau beribadah secara pribadi atau bergabung dengan keluarga yang lain. Kita terus berdoa supaya virus ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekutu seperti biasa di gereja Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah memberkati kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Amin.